Halo anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabar? Anak Tuhan siap melayani Tuhan dan sesama. Anak-anak Tuhan itu siapa sih? Siapa yang jadi anak Tuhan? Seperti api, pertama nyala 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya semua akan tangan. Siapa yang anak Tuhan? Saya anak Tuhan. Oke, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang hebat. Pernahkah anak-anak ini menantikan sesuatu? Pernah nggak dijanjiin mama atau papa, terus kamu menunggu, menanti? Pernah? Contoh misalnya, nanti pulang dari kerja, papa mau bawa hadiah buat kalian. Senang nggak? Senang. Lalu anak-anak di rumah menunggu atau tidak? Iya, menunggu. Papa ini nggak datang-datang ya, mana sih? Kok lama banget? Ada apa? Masih jamnya belum jam pulang. Berarti kita harus bagaimana? Oke, hari ini kita juga akan diajari oleh Tuhan untuk bersabar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas hari yang baru. Kami bersyukur atas hari yang baru. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami hari ini. Dan semoga kami pun dapat senantiasa mematuhi ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang menunggu Tuhan Yesus datang? Kita semua menunggu Tuhan Yesus dilahirkan kembali untuk kita semuanya. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau Natal biasanya kita memasang pohon Natal, tetapi di bulan Advent kita akan melihat apa yang dipasang oleh umat Katolik untuk selalu berdoa doa Advent menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat. Anak-anak yang dibawa oleh Bu Maria ini namanya lingkaran Advent. Bentuknya lingkaran karena kasih Tuhan itu tidak pernah putus. Kita menunggu dengan sabar, menunggu Yesus datang bersama-sama. Lihat, lingkaran Advent ini melambangkan hidup yang saling berjalan dan sebagai lambang keabadian serta belas kasih Tuhan tanpa batas. Lihat lingkaran atau kotak bentuknya. Lingkaran. Ada ujungnya? Ada ujungnya? Tidak ada. Ada pangkalnya? Tidak ada. Dia berhubungan terus. Tidak terputus. Dan terbuat dari daun, ya, daun cemara, ada yang bisa dari daun pinus. Itu melambangkan Kristus datang untuk memberi hidup baru. Nah, lingkaran apa namanya tadi? Lingkaran Advent atau disebut corona. Apa? Corona. Akan dipasang Bu Maria di meja yang sudah disediakan. Nah, itu lingkaran Advent. Lalu nanti ada 4 lilin. Kadang aku suka marah dan lupa bilang minta maaf. Wah, Bu Ira membawa lilin yang pertama berwarna apa, Bu Ira? Warna ungu. Warna ungu. Lilin ungu yang pertama yang sudah dipasang Bu Ira, itu artinya kita belajar menjadi lebih baik lagi. Kita belajar meminta maaf dan memberi maaf dengan sopan. Ya, sekarang kita lihat lilin yang kedua. Aku ternyata gak enak ya. Nah, yang dibawa Bu Yari adalah lilin ungu yang kedua. Lilin ungu kedua itu mengingatkan kita
untuk hidup damai, nggak berkelahi, nggak berebut dengan teman. Ya, jadi harus saling mengasihi. Nah, sudah dipasang berapa lilin di sana? Warnanya apa? Ungu. Sekarang kita lihat ungu apa? Lilin yang ketiga warnanya apa ya? Tuhan senang melihat kita tersenyum dan bersuka cita. Nah, warna yang dibawa Bu Tanti, lilinnya warnanya pink itu lambang sukacita, lambang kita gembira karena sudah dekat nih Tuhan mau datang. Tuhan mau kita gembira dan kita bersyukur. Sekarang lilin yang terakhir atau masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Coba lihat warnanya apa? Kok merah? Berarti merah. Kadang kita sedih, tapi kalau kita berdoa, hati kita kuat lagi. Nah, itu lilin yang keempat warnanya ungu. Tadi buat sedih, tetapi ketika sudah berdoa, buat bagaimana? Menjadi senang. Maka lilin ungu yang terakhir berarti harapan. Kalau kita punya masalah, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang galau, lalu berdoa pada Tuhan, kita berharap kita mendapat sukacita. Maka kita percaya bahwa Tuhan selalu dekat. Cahaya lilin ini akan menemani kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik. Amin. Amin. Oke anak-anak, Cintai Tuhan Yesus, apa kabar? Mana semangatmu? Oke anak-anak, ternyata anak-anak setiap hari masih bersemangat. Nah, anak-anak, hari ini kita bina iman kita pada hari ini temanya itu tentang masa Advent, di mana masa Advent ini kita diajak untuk selalu berjaga-jaga. Masa Advent tadi Ibu Kristi sudah menjelaskan bahwa masa Advent adalah masa penantian untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini. Yang kita lakukan adalah kita saling membantu, misalnya saling memaafkan ketika ada kesalahan, saling menolong teman, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Habis itu kita juga melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu misalnya kalau anak-anak di sekolah menaati apa yang diperintahkan oleh ibu guru. Misalnya anak-anak disuruh kerja tugas, anak-anak harus melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Itu adalah bentuk perbuatan baik yang harus kita lakukan selama masa penantian ini. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita dengar tadi bahwa sebelum Yesus itu datang akan terjadi air bah. Nah, air bah itu adalah di mana semua manusia akan dibasmi semua karena ada air besar yang mengalir di seluruh dunia. Nah, ketika melihat ini, Yesus itu datang
Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari air bah itu. Maka ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita pun harus mematuhi seluruh apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik kita untuk membalas dan merespon akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Maka pada hari ini kita pun diajak untuk senantiasa selalu berjaga-jaga untuk tetap setia kepada Tuhan dan melakukan perbuatan baik selama masa penantian ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak, tadi Frater sudah banyak bercerita. Gusti juga mengawalinya dengan sabar. Apa? Sabar. Menanti sesuatu kita harus sabar. Tapi sering kita tidak sabar ya. Mama lama banget masaknya. Aku sudah lapar. Kakak lama sekali pakai seragam. Aku sudah mau terlambat nih berangkat. Ya, kalau kita menunggu biasanya kita sudah digoda supaya tidak sabar. Tetapi dalam masa penantian ini kita akan menantikan Tuhan Yesus yang akan hadir ke dunia. Kita harus sabar. Siapa yang di rumah sedang menanti seorang adik? Siapa yang pengen adik? Dan sekarang sedang menanti adiknya ada di perut mama. Siapa ayo? Oh banyak ya. Oh Bu Yani juga menanti seorang adik. Karena ya, oh ya, karena itu mama Kana sedang menunggu kehadiran seorang adiknya buat Kana senang. Kana kesini sebentar. Dan menunggu seorang adiknya sekarang ada di mana? Di perut mama. Kamu suka ngomong nggak dengan adik yang di perut mama? Suka. Ngomong apa? Udah tahu. Karena mendoakan supaya adik sehat-sehat di dalam perut dan nanti pada waktunya pasti akan lahir. Kalau adiknya lahir senang nggak? Senang. Siapa yang pengen adik? Nanti berdoa supaya perut mama ada adik dan anak-anak menunggunya dengan sabar. Sabar tak menunggu adiknya? Sabar. Kalau menunggu adik sambil doakan ya. Oke, terima kasih Kakak Atas. Ya. Kita harus sabar, kita harus punya cinta. Kita berdiri bentuk hati. Lalu hadap temanmu dilihat.
Berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Atas karuniamu kepada kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersabar dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.